Henshin! Baru aja kemarin bahas lengkap preview Kamen Rider Gachard episode 24 yang ada Iron Gachard dan juga Dread Type 01-nya. Dan gak lama setelahnya, kita itu udah dikasih lihat dengan first look dari Kamen Rider Platinum Gachard. Kan kemarin Ana upload itu jam 3 sore ya, dan sekitaran beberapa menit atau mungkin di waktu yang bersamaan udah langsung keluar tuh ya. Jadi tolong dipahamin dan dilihat dulu jam uploadnya terlebih dahulu ya. Karena kan Ana udah pasti itu bikin syuting dan pembahasannya juga sehari sebelumnya, dimana belum ada sama sekali penampakan dari si Platinum Gachard. Jadi masih based on rumor semua. Jadi dilihat aja di situ berapa banyak prediksi dan tebakan yang benar. Soal Hoppawan yang jadi kayak masinisnya, terus juga soal set DX-nya, soal inner suit-nya si Platinum Gachard. Jadi disclaimer nih ya, pas Ana upload bahasan ini nih ya, video ini nggak tahu keluar update apa lagi. Karena dari kemarin itu ya keluarnya info-infonya ya separuh-separuh doang ya. Jadi tetaplah berkomentar sesuai dengan konteksnya guys ya. Kalau misalkan ada info susulannya ya nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Oke, jadi first look dari form Platinum Gachard ini tuh ada di cover Terebikun yang terbaru edisi bulan Maret 2024. Dimana di situ terpampang jelas bentuk dari si Platinum Gachard, terutama bentuk wajahnya. Dan juga kita bisa melihat sedikit bagian dadanya di situ ya. Dan jangan terkecoh juga ya sama si pedang abu ini. Jadi itu bukan senjata barunya si Platinum Gachard, melainkan ini tuh mainan anak-anak yang jadi bonusan aja nih kayaknya ya di majalah ini ya. Sama kayak palu si biru merah yang di bawah tuh yang warnanya biru merah ya. Dan selain Platinum Gachard, di belakangnya kita juga masih bisa melihat ada si Iron Gachard, ada Kamen Rider Magedo Moon Cerberus, dan juga ada Kamen Rider Valvarado. Ada Ultraman Blazar juga di situ ya. Terus ada Bunred juga yang terpampang besar karena memang Bun Bumja sebentar lagi itu tayang. Jadi scan Terebikun kali ini juga banyak memperlihatkan scan untuk Bun Bumja. Oke, jadi langsung aja kita bahas scan Terebikun bagian Gachard. Yang highlight utamanya ada di Kamen Rider Platinum Gachard. Jadi setelah first look di cover tadi, langsung nyusul nih ya, malamnya, kemarin malam berarti ya, dengan beberapa scan atau isinya. Tapi mohon maaf di sini dengan kualitas yang masih low resolution. Jadi kehadiran Platinum Gachard ini tentunya mengkonfirmasi dua hal ya. Jadi pertama soal adanya dua fase di super formnya si Gachard ini. Jadi setelah Iron Gachard, nggak lama lagi itu akan langsung muncul Platinum Gachard. Jadi mungkin Iron Gachard porsinya ya 2-3 episode teman-teman ya setelah debut di 24, 25, 26 mungkin ya si Platinum Gachard munculnya 27 mungkin teman-teman ya. Dan kedua, tampilan dari Platinum Gachard ini lagi-lagi 95% benar sesuai rumor dalam bentuk sketsa yang pernah ada jauh-jauh hari. Lagi-lagi rumor benar. Mengerikan sekali ya rumor akhir-akhir ini ya. Oke, langsung aja kita komentarin soal bentuk dari Platinum Gachard ini. Ini keren. Keren banget pak. Jadi ini tuh super form rasa final form. Jadi di era Reiwa menurut Ana ini sih super form terkeren kedua ya setelah Metal Cluster Hopper. Nomor 1 ya jelas Metal Cluster. Tapi buat urutan keduanya sebenarnya Ana agak bingung nih ya antara Leisabus atau si Platinum Gachard ini. Elemental Dragon sama Thunder Gale ya buang-buang aja lah ya. Jadi ya apa mungkin sebagian dari kalian malah bilang Platinum Gachard ini terkeren nih super formnya di era Reiwa. Jadi perpaduan putih dan emasnya itu ngeblend banget sih ya. Jadi kalau putih dipadukan sama emas tuh selalu keren ya. Kalau memang kehadiran super form itu biasanya ya nongolnya cukup lama atau punya durasi yang lumayan gitu di ceritanya ya. Soalnya kan ada jenjang waktunya lumayan lama tuh dari super form ke si final form. Entah ada apa lagi nih di tengah-tengah kalau misalkan si Gachard ini ada ya. Ya kalau misalkan durasinya lama kita dihadirkan sama form ini ya Ana juga nggak protes lah. Soalnya ini keren ya. Paling keren menurut Ana bagian helmetnya. Putih dicampur warna emas metalik di tanduk-tanduk atau bagian runcingnya itu benar-benar ngasih kesan tegas banget ya. Terus di bagian jidat yang ada detail-detail berwarna oranye dan futuristik juga keren. Ini kayak Kamen Rider Eden lah bisa dibilang ya. Dari dulu yang bikin Gachard itu bagus menurut Ana sih dari visornya ya, yang ada si arrow kiri kanan itu ya. Jadi ketika ditemplokin ke berbagai macam form menurut Ana sih ya jadi ada sisi kerennya gitu si Gachard ini ya. Jadi keputusan tepat banget ngasih warna form satu ini tuh putih dan juga emas. Seakan menetralisir form-form rider yang ramai banget sama warnanya akhir-akhir ini ya. Dan lanjut ke bagian dada. Jadi ada bagian yang sama dengan yang ada di Iron Gachard sebelumnya, yaitu yang kayak ada muka itu yang Anda bilang kayak Neo Chaos Darkness 2 ya. Nah, tapi sekarang itu ditambahin ada si Hopper atau si belalangnya yang warna emas nongol tuh di cerobong asap foamnya satu ini gitu. Jadi untuk bagian inner suitnya juga sama yang dipakai Iron Gachard ya, warna putih dengan garis-garis berwarna biru muda, dan ini ngeblend juga sama armor luarnya yang sama-sama warna putih. Jadi ya serba putih aja gitu. Bagian tangan juga keren tuh kayaknya. Jadi kayak pakai pad warna emas gitu, tapi mohon maaf belum terlalu detail di sini ya. Dan kalau bagian kaki, Ana suka sama armor di samping pahanya.
Jadi warna garis biru muda metalik yang detailingnya juga cukup bagus ya. Jadi ini siap-siap, SAF-nya pasti mantep banget. Apalagi kalau SAF kan pasti tampilannya kan slim gitu ya. Kalau ini kan ya di serial jadi kayak agak sedikit bulky gitu ya. Di gambar scan kita juga bisa melihat peralihannya di sini ya. Dari Hotaru yang berpose untuk Henshin, lanjut ke Iron Gachard, dan langsung ke fase terakhir dari Super Form-nya atau Upgraded Super Form, yaitu Platinum Gachard ya. Jadi melihat dari bentuk Iron Gachard yang cukup bulky ke Platinum Gachard yang lebih bisa dibilang apa ya, minimalis, ini kita juga jadi tebak-tebakan ya, akan seperti apa fase perubahannya atau sequence perubahannya. Apakah itu cast off atau bukan ya? Karena terlihat beberapa bagian juga masih ada kan ya yang sama kan, seperti kayak di bagian dadanya. Kalau misalkan sebelumnya nih ya, Gits ya, itu kan Busmarsu ditambahin sama armornya si Zin gitu ya, jadilah Leisa Bus gitu. Dan benar juga sesuai dengan rumor sebelumnya, untuk mengakses lagi Form 1 ini akan ada item dan juga kartu tambahan. Jadi untuk kartu tentu harus dimasukkan ke si Gachard Driver untuk jadi pasangannya si Tenliner Chemi Card ya. Jadi itu bener gitu, sesuai rumor lagi, kan kayak ada X-nya gitu ya. Jadi ketika disandingkan dua kartu ini ya, satu sama lain sebelahan seperti ini, jadi kayak nyambung gitu gambarnya ya. Sedangkan untuk item tambahannya itu harus dicolok ke bagian atas Tenliner yang udah dicolok ke si Gachard Driver. Dan nama itemnya adalah Crosshopper. Ya, jadi mungkin untuk kartunya ya Crosshopper Chemi Card mungkin ya. Yes, jadi itu sesuai tebakan Anda juga di video sebelumnya. Si Crosshopper ini tuh seakan jadi masinisnya untuk si Tenliner yang mungkin itu tidak terkendali. Mungkin ya. Jadi kita juga masih bertanya-tanya apa efek samping dari si Iron Gachard ya. Oke, sabar, episode 24 tinggal beberapa hari lagi ya. Dan untuk bentuk item dari Crosshopper juga langsung bocor di internet bersamaan dengan first look dari si Platinum Gachard ini. Dimana itemnya ya cukup kecil, berbentuk belalang, kayak belalang bayi malah Anda lihatnya ya. Dan warnanya itu glitter kuning. Terus kayak ada semacam kayak apa ya, kayak VR gitu yang Anda lihat ya. Terus juga bisa dipakai sama si Crosshoppernya. Jadi kayak pakai VR gitu si Crosshoppernya, kayak begitu teman-teman ya. Terus di bagian dadanya juga ada X gitu. Dan kalau Anda lihat si Crosshopper ini kok kayak ada rasa-rasa UFO X-nya ya. Apa ada andil UFO X juga nih ya? Soalnya di bagian dadanya itu ada X gitu kan, merah ya. Terus ada semacam kerah warna biru gitu. Terus mirip dengan pinggirannya si UFO X. Kalau kalian lihat ya. Jadi kalau asal-usul dari Tenliner adalah kekuatan terlarangnya sistem liner, jadi tinggal kita tunggu aja teori berikutnya soal asal-usul bagaimana Crosshopper ini tuh bisa muncul ya. Kalau lihat penerapannya di versi DX-nya, nanti jidat si Tenliner ini tuh kayak bisa dibuka gitu sih teman-teman ya. Antara dibuka atau ditimpa lagi sama si Crosshopper ini. Kayaknya sih lebih ke ditimpa teman-teman ya. Kalau dari bentuk belt sih Ana agak kurang ini, mohon maaf teman-teman ya, berasa terlalu agak bocil gitu ya. Kerenan X Gacha Libur sama Gacha Ignite sebelumnya menurut Ana ya. Tapi ya secara konsep oke lah. Kereta jadi ada masinisnya si belalangnya gitu. Itu oke menurut Ana ya. Nah, mau dengerin nggak suara dari Platinum Gachard nih ya? Ya itemnya memang belum rilis di sini. Terus orang yang megang Crosshopper itu juga Ana nggak tahu orang mana dan dia itu dapat dari mana ya. Ini takutnya yang bikin rumor dari kemarin, terus juga yang bocorin-bocorin kayak begini tuh emang beneran orang dalam ya. Dan emang ini tuh udah kayak strategi marketing mereka ya, seakan-akan tuh kayak leak gitu ya, kayak orang dari mana, tapi sebenarnya itu tuh orang sananya gitu ya. Takutnya kayak gitu, ini bagian dari si strategi marketing mereka. Jadi di YouTube itu udah ada yang punya DX Tenliner. Dan kayaknya untuk kartu si Crosshoppernya ya mungkin dia print sendiri dengan kode-kodenya. Mungkin teman-teman ya. Jadi dia itu udah bisa munculin suara Platinum Gachard. Jadi channel YouTube-nya namanya itu Crenjo. Sebelumnya Anda juga udah pernah ngambil source dari dia ya untuk suara DX yang mana ya, Anda lupa ya. Fire Gachard itu atau Valvarado, Anda lupa. Jadi ini kedua kalinya kita ngintip lagi ke channel YouTube-nya untuk dengerin suara si Platinum Gachard ya. Oke? Oke, ini dua kartunya dimasukin. Masukin Tenliner. Nah. Oke. Itemnya belum ada ya, makanya dia nggak colok ya. Jadi dia cuma colok Tenliner aja. Tapi dua kartu udah masuk. Oke, udah. Begitu aja ya. Suaranya gacha, 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 Platinum Gachard. Suaranya ya begitu ya.
Terus ya menurut Ana sih suaranya ini sesuai gitu sama bentuk foamnya. Jadi dia itu suaranya majestic gitu. Dimana foamnya kan ya ini mayoritas warnanya putih dan juga emas gitu ya. Jadi dapet lah ya. Nah di scan Terebikunnya juga memperlihatkan kalau sepertinya nanti itu akan ada set dari si DX Liner dan juga si crossover ini. Nah kan berarti sabar, jangan beli yang terpisah ya. Jadi udah mending nunggu yang set aja gitu ya. Pasti ya dengan tampilan box yang pasti juga lebih keren di situ. Kalau boleh berprediksi lagi sih kayaknya tampilan boxnya nanti ya kiri kanan itu ada Iron Gachard sama si Platinum Gachardnya ya. Jadi dua foam nampang gitu ya di si satu boxnya ya. Jadi total kita itu nanti dapat 2 item dan juga 3 kartu. DX Liner, DX Crossover. Kartunya itu ya ada Liner, ada Crossover dan juga ada si Warp Terra itu. Jadi DX Liner aja 4.950 yen. Aduh, ini setnya berapa Pak ya? Nyaris 10.000 yen kayaknya ya. Jadi yang masih mau Anda lihat lancar nge-review, makanya nonton ya. Jadi masih bahas Platinum Gachard dan sekarang itu ke kemampuan-kemampuannya. Jadi ini belum ada deskripsinya gimana. Jadi ini tuh masih tebak-tebakan Anda juga ya. Jadi udah tampilannya rasa Final Form, kekuatannya juga rasa Final Form juga nih kayaknya ya. Jadi terlihat di scan Platinum Gachard itu sedang melawan si Malgam Mantis Saber Tiger Mixtus itu ya. Jadi ini Kloto berubah lagi jadi ini apa gimana teman-teman ya. Jadi ya kemarin kan udah kalah gitu ya sama si Moon Cerberus ya. Sama double rider kicknya sama si Fire Gachard juga. Mungkin ya tim produksi bilang mubazir nih, kostumnya lumayan keren, masa udah kalah gitu ya, begitu aja ya satu episode. Jadi mungkin dipakai lagi ya. Paling deket sih yang bisa berubah menjadi Malgam satu ini sih si Kloto menurut aneh ya. Nah kalau kalian lihat di bagian kedua tangan dan kedua kaki si Platinum Gachard ada gambar-gambar keminya juga. Sepertinya dengan Platinum Gachard ini Hotaru itu bisa menggunakan kemampuan semua kemi secara spesifik. Nih misalkan dia itu lagi mukul pakai tangan kanan nih ya. Terus tangan kanannya itu udah di-equip dengan si Wrestler G yang punya keunggulan di kekuatan. Makanya pukulannya itu ya jadi lebih powerful lah ya. Nah terus ada lagi nih, misalkan tangan kiri. Tangan kiri itu ada gambar Sabonidal. Jadi mungkin di sini bisa ngeluarin duri-duri gitu di tangan kirinya karena lagi pakai kemi Sabonidal ya. Terus kaki kiri ada X-Rex. Jadi bisa nendang akrobatik gitu ya. Jadi ini tuh mirip sama rider kicknya si Super Gachard yang cross X-Rex. Mirip-mirip kan kayak begitu ya. Terus kaki kanan di-equip sama U4X ya. Jadi semua kemi kemampuannya itu bisa digunakan oleh Hotaru. Sebanyak itu loh ya. Jadi mungkin misalkan pakai Untrooper, mungkin bisa menduplikasikan diri lah. Terus misalkan pakai apa lagi? Gekiocopter, jadi punya baling-baling helikopter lah. Jadi sebanyak itu. Apakah Hotaru itu sudah berhasil berteman dengan semua kemi? Jadi nggak cuma bacotan aja ya. Jadi sudah tergambar nih lewat si Platinum Gachard ini penerapannya gitu ya. Dimana dia itu bisa menggunakan kemampuan-kemampuan para kemi ya. Nanti pas Final Form yang kalau menurut rumor itu jadinya Rainbow Gachard, yaitu ya beda lagi guys ya. Karena itu kan memakai kekuatan yang berbeda ya dari si Nijigon. Nijigon Kemi atau si naga pelangi itu ya, yang katanya itu akan jadi Kemi paling kuat. Lu bayangin aja Platinum Gachard ini kayaknya udah bakalan kuat banget ya dengan bisa mengakses semua kemampuan Keminya. Gimana nanti si Rainbow Gachard ya. Yang ngerti lah ya penerapan yang seperti ini ya. Jadi di gambar ini kalian juga bisa melihat perspektif dari si Platinum Gachard ini, tapi mohon maaf masih low resolution ya. Oke, di scan Terebikun ini juga kita diperlihatkan scan dari si Kamen Rider Iron Gachard. Nah, seperti ini tuh bakalan terjadi di episode 24 nanti. Jadi harus Anda bahas sekarang juga ya. Jadi kita bisa lihat bagian dari si Iron Gachard sepertinya dia bakal melawan si Pitera Malgam itu teman-teman ya. Jadi memang kayaknya si keretanya yang segede bagong di kedua tangan ini tuh ya memang jadi bentuk defaultnya dia teman-teman ya. Jadi nanti musuhnya itu bakal digebuk-gebuk sama si kereta yang segede bagong ini. Kebayang lah sakitnya kayak apa ya. Terus juga selain si Pitera Malgam ini, si Iron Gachard ini bakal melawan Dread Type 01 juga kalau Anda lihat ya di gambar itu ya. Jadi ya dua form baru bakalan langsung keluar di episode 24 ya. Dan uniknya ini nih ya, sesuai tebakan Anda juga kemarin, di mana si keretanya yang segede bagong di kedua tangan itu bisa diluncurkan. Seakan-akan tuh kayak roket gitu, diluncurin tuh, shoo gitu ya. Jadi nanti tangannya si Gachard, si Iron Gachard terutama di sini ya jadi tangan biasa tuh ya. Jadi tangan normal di mana dia itu ya bisa megang item lah atau bisa megang kartu gitu ya. Jadi ya kayak gitu aja ya. Jadi kita tunggu aja debutnya di episode 24. Jadi yang ditegaskan di sini teman-teman ya, keretanya itu bisa dilepas, tangan Gachardnya itu bisa jadi normal, dan untuk si keretanya yang segede bagong di kedua tangan itu ya memang jadi bentuk defaultnya dia ketika si Hotaru itu berubah jadi Iron Gachard ya. Jadi emang udah nancep gitu ya dari pertama ya.
Oke, jadi ditunggu dulu aja debut dari Iron Gachard di episode 24 nanti ya, dan juga update berikutnya. Jadi itu dia pembahasan perihal upgrade Super Form atau Super Form Phase 2, yaitu Kamen Rider Platinum Gachard. Jadi silakan kalian komentarin gimana bentuknya dan juga gimana kemampuannya yang udah Anda bahas dan juga prediksikan tadi. Silakan kalian komentarin di bawah. Kalian suka sama form ini apa enggak? Silakan komentarin di bawah. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau sekian pembahasannya itu masih low resolution ya. Tapi semoga pembahasan ini ya udah bisa mewakilkan semuanya lah ya. Udah harus Anda bahas sekarang karena masih banyak update-update lainnya menanti. Karena lusa Gachard episode 24 udah tayang deh. Dan besok-besok Anda juga mau bahas yang lainnya ya. Jadi kalau nunggu lagi yang kualitasnya bagusan ya takutnya kelamaan gitu, karena kan nggak tahu kapan kan ya, dan takutnya ya udah kelelep sama info-info lain. Ya udah guys, segitu aja. Sekali lagi di underline ya teman-teman ya, diskusi sesuai konteks. Konteks kali ini di video kali ini adalah Platinum Gachard teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menyimak teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.